Halo Sobat Bisik, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Di episode kali ini, kami akan membawamu ke dalam kisah penuh lika-liku, yang pastinya akan membuatmu terhanyut, tersentuh, dan mungkin juga termotivasi. Jangan lupa jika kamu suka dengan cerita ini, berikan dukunganmu dengan cara like video ini, subscribe channel kami, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update cerita-cerita seru lainnya hanya di Bisik Drama. Karena setiap cerita yang kami bagikan adalah hasil cinta dan dedikasi untuk kalian semua, para pecinta drama tanah air. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta Metropolitan, sebuah kota yang dipenuhi gedung pencakar langit, jalanan selalu macet, dan kehidupan serba cepat, ada sebuah perumahan bernama Green Haven Residence. Terletak di pinggiran kota, perumahan ini menjadi pelarian bagi keluarga-keluarga muda yang ingin menjauh dari hingar-bingar pusat kota, namun tetap dekat dengan segala fasilitas modern. Di sini, kehidupan tampak lebih tenang, meski gaung kesibukan Jakarta masih terasa dalam rutinitas harian para penghuninya. Salah satu penghuni perumahan itu adalah Almira, seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun yang tinggal bersama suaminya, Farel, seorang project manager di perusahaan teknologi ternama, dan putri kecil mereka, Kayla, bocah berusia 5 tahun yang ceria dan penuh energi. Almira adalah sosok wanita yang hangat dan ramah, selalu tersenyum saat bertemu tetangga, atau mengantarkan camilan buatannya ke rumah-rumah terdekat. Ia menjalani hidup sederhana namun bahagia, meski kadang harus berjuang menghadapi tantangan sebagai ibu rumah tangga di tengah ritme kehidupan urban yang begitu cepat. Setiap pagi, Almira bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Farel dan Kayla. Sementara Farel bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, Kayla duduk manis di meja makan, menikmati roti panggang buatan ibunya, sambil bercerita tentang rencana mainnya di taman kompleks. Setelah mengantar Kayla ke sekolah, Almira melanjutkan hari-harinya dengan membuat kue dan camilan sehat yang kemudian ia jual kepada tetangga. Usaha kecil-kecilan itu tidak hanya membantu menambah penghasilan keluarga, tetapi juga menjadi cara baginya untuk tetap produktif, meski sudah menjadi ibu rumah tangga. Namun, di balik kehidupan yang tampak damai ini, ada sesuatu yang mulai mengusik ketenangan Almira. Beberapa minggu terakhir, ia merasakan ada yang berbeda dengan sikap Farel. Suaminya yang biasanya hangat dan perhatian, kini terlihat lebih dingin dan sering terburu-buru meninggalkan rumah. Ada kalanya telepon genggam Farel berbunyi di tengah malam, dan ia langsung menyimpannya begitu Almira mendekat. Awalnya, Almira mencoba mengabaikan firasat buruknya. Namun semakin hari, rasa curiga itu semakin kuat, seperti bayangan gelap yang perlahan-lahan merayap masuk ke dalam rumah tangganya yang tampak sempurna. Di sisi lain, ada satu tetangga baru yang baru saja pindah ke kompleks beberapa bulan lalu. Namanya Dewina, seorang wanita muda berusia 28 tahun yang dikenal modis, cerdas, dan sangat ramah. Dewina sering membantu warga sekitar, termasuk Almira, dengan memberikan tips memasak atau sekadar berbagi cerita di sore hari. Semua orang di kompleks menyukainya, termasuk Kayla, yang sering diajak bermain oleh Dewina. Namun ada sesuatu yang aneh tentang Dewina. Ia sering terlihat berbicara dengan Farel di halaman depan rumahnya, meskipun percakapan itu terlihat ringan dan santai. Almira mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya basa-basi antar tetangga. Namun semakin sering ia melihat interaksi mereka, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai tumbuh di hatinya. Hidup Almira yang tadinya damai dan penuh kebahagiaan, kini mulai diwarnai oleh rasa curiga dan kecemasan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tidak beres di balik senyum manis Dewina dan sikap aneh Farel belakangan ini. Kehidupan di Green Haven Residence tampak seperti biasa bagi sebagian besar penghuninya. Namun bagi Almira, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Ia mencoba untuk tetap menjalani rutinitasnya dengan normal, membuat kue, mengantar Kayla ke sekolah, dan menyiapkan makan malam untuk Farel. Namun rasa curiga yang tumbuh di hatinya membuat segalanya terasa tidak seperti dulu lagi. Farel yang biasanya pulang ke rumah sekitar pukul 7 malam, kini seringkali baru tiba setelah pukul 10. Ketika Almira bertanya, ia hanya menjawab santai,
ada rapat dadakan di kantor, atau macet parah di jalan tol. Alasan-alasan itu awalnya terdengar masuk akal, tapi semakin sering ia mendengarnya, semakin Almira merasa ada yang disembunyikan. Apalagi Farel tampak kurang sabar belakangan ini. Saat Almira mencoba membahas hal-hal ringan seperti rencana liburan keluarga atau acara ulang tahun Kayla, Farel hanya memberikan jawaban singkat dan terburu-buru, seolah-olah ia ingin menghindari percakapan. Di sisi lain, kehadiran Dewina semakin terasa di lingkungan perumahan. Wanita muda itu tampak semakin akrab dengan para tetangga, termasuk Kayla. Suatu sore, saat Almira sedang menyiapkan camilan untuk dijual, Dewina datang berkunjung dengan membawa sekeranjang buah sebagai hadiah. "Ini cuma sedikit oleh-oleh dari supermarket," katanya dengan senyum manis. Almira menerima hadiah itu dengan sopan, meski di dalam hati ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Kenapa Dewina begitu baik padanya? Apakah ini hanya basa-basi atau ada maksud lain? Pada hari yang sama, Almira melihat mobil Farel parkir di depan rumah Dewina saat ia sedang mengambil Kayla dari sekolah. Awalnya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Mungkin Farel sedang mengantarkan dokumen kerja atau sekadar mampir untuk urusan tetangga. Namun ketika ia melihat Dewina berdiri di pintu rumahnya, tersenyum sambil melambaikan tangan kepada Farel, hati Almira langsung terasa sesak. Ada sesuatu dalam cara mereka berinteraksi yang membuatnya merasa tidak nyaman, seolah-olah ada rahasia yang mereka bagi bersama. Malam itu Almira mencoba mengajak Farel berbicara. "Sayang, aku lihat mobil kamu di depan rumah Dewina tadi sore. Ada urusan apa?" Tanyanya dengan nada santai, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Farel tampak terkejut sejenak, lalu tertawa kecil. Cuma nganterin file project. Dia kan juga kenal bosku, jadi sekalian aku titipin," jawabnya tanpa menatap mata Almira. Jawaban itu terdengar logis, tapi entah kenapa Almira merasa ada yang tidak sesuai dengan ekspresi suaminya. Rasa curiga Almira semakin kuat ketika ia menemukan sebuah nota belanja di saku jaket Farel. Nota itu berasal dari sebuah restoran mewah di pusat kota, tempat yang jarang dikunjungi pasangan suami istri karena harganya yang mahal. Di pojok nota tertulis tanggal yang sama dengan hari ketika Farel mengaku lembur di kantor. Almira mencoba menenangkan diri, tapi pertanyaan-pertanyaan mulai berputar di kepalanya. Apakah benar Farel sedang bekerja? Ataukah ia sedang bersama Dewina? Hari-hari berikutnya, Almira mulai memperhatikan lebih detail. Ia menyadari bahwa Farel seringkali meninggalkan ponselnya di meja saat mandi atau berganti pakaian, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Ada kalanya notifikasi pesan masuk terlihat di layar, dan meskipun hanya sekilas, nama Dewina beberapa kali muncul. Almira mencoba menahan diri untuk tidak terlalu ikut campur, tapi hatinya semakin terbakar oleh rasa penasaran dan cemas. Hubungan antara Almira dan Farel mulai terasa dingin. Mereka masih berbicara seperti biasa, tapi ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Sementara itu, Dewina tampak semakin sering muncul di kehidupan mereka. Entah itu lewat kunjungan singkat, ajakan ngobrol di halaman kompleks, atau bahkan pesan singkat yang tak sengaja Almira lihat di ponsel Farel. Almira tahu, ia tidak bisa terus-menerus mengabaikan firasat buruknya. Sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ia harus segera menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Rasa curiga Almira semakin tak terbendung. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus mengabaikan firasat buruknya, apalagi setelah menemukan nota restoran mewah itu di saku jaket Farel. Malam itu, setelah Kayla tertidur, Almira memutuskan untuk berbicara serius dengan suaminya. "Farel," katanya pelan namun tegas, "kita perlu bicara." Farel yang sedang duduk di sofa, sambil memeriksa ponselnya, menoleh dengan ekspresi bingung. "Ada apa, Mir? Ada masalah?" Almira menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosinya agar tetap tenang. "Aku cuma ingin tahu, akhir-akhir ini kamu sering pulang larut malam, bahkan kadang sampai tengah malam. Aku lihat notifikasi pesanmu juga, dari Dewina." Kata-kata itu keluar begitu saja, membuat suasana ruangan mendadak hening. Farel tampak terkejut sejenak, lalu meletakkan ponselnya di atas meja. "Mir, jangan salah paham. Dewina cuma teman kerja.
Dia kenal bosku, jadi kadang aku diminta nganterin dokumen atau file project ke dia, itu saja. Tapi kenapa ada nota restoran mahal di jaketmu? Tanya Almira, suaranya mulai bergetar. Kamu bilang lembur di kantor, tapi ternyata kamu di restoran sama dia. Farel terdiam beberapa saat, wajahnya berubah tegang. Mir, aku cuma makan malam karena urusan pekerjaan. Jangan dibuat-buat kayak gini. Jawaban itu hanya membuat Almira semakin marah. Kalau cuma urusan kerjaan, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Percakapan itu berlangsung panas, dengan Farel yang mencoba membela diri dan Almira yang merasa dikhianati. Mereka akhirnya tidur dalam diam, tanpa ada penyelesaian yang jelas. Namun bagi Almira ini bukan akhir dari masalah, ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, Almira memutuskan untuk menghadap Dewina secara langsung. Ia tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Suatu sore, setelah Kayla bermain di rumah tetangga lain, Almira mengetuk pintu rumah Dewina. Wanita muda itu membuka pintu dengan senyum ramah seperti biasa. Mbak Almira, ada apa? Tanyanya. Nada suaranya terdengar manis dan santai. Almira mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. Dewina, aku cuma mau klarifikasi. Hubunganmu sama Farel, apa benar cuma urusan kerjaan? Dewina tampak terkejut sejenak, lalu tersenyum tipis. Loh, Mbak Almira, kenapa tiba-tiba nanya soal ini? Ya, tentu saja cuma urusan kerjaan. Aku kan cuma bantu bos Mbak Almira dengan proyek-proyeknya, nggak lebih. Namun jawaban itu tidak cukup meyakinkan Almira. Saat ia hendak bertanya lebih lanjut, Dewina tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dengan menawarkan minuman dan camilan. Mbak Almira, mending kita ngobrol santai aja. Aku bikinin teh dulu ya. Sementara Dewina beranjak ke dapur, Almira menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di ruang tamu. Di atas meja, ada sebuah tas tangan yang sepertinya milik Farel. Tas itu tampak sangat familiar. Ia pernah melihatnya di mobil suaminya beberapa minggu lalu. Jantung Almira berdebar kencang. Apa yang tas itu lakukan di rumah Dewina? Sebelum Dewina kembali, Almira cepat-cepat membuka tas tersebut. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terhenyak. Sebuah dompet kulit hitam yang ia kenali sebagai milik Farel, serta sebuah kartu nama yang bertuliskan nama Dewina di bagian belakangnya. Di sudut kartu itu ada coretan tangan Farel yang berbunyi, "Terima kasih sudah selalu ada untukku." Almira merasa seperti disambar petir. Dunianya runtuh dalam sekejap. Ia tidak tahu harus berkata apa saat Dewina kembali dengan 2 cangkir teh di tangannya. "Mbak Almira, tehnya sudah siap," kata Dewina dengan nada santai, seolah tidak menyadari apa yang baru saja Almira temukan. Almira berdiri dengan gemetar, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Maaf, aku harus pulang," katanya singkat, lalu bergegas meninggalkan rumah Dewina. Di rumah, Almira duduk termenung di kamarnya, memegang kartu nama itu erat-erat. Hatinya dipenuhi amarah, kecewa, dan kebingungan. Ia tahu satu hal pasti, hubungan antara Farel dan Dewina tidak sesederhana yang mereka katakan. Dan kini, ia harus memutuskan langkah apa yang harus diambil. Setelah meninggalkan rumah Dewina dengan perasaan hancur, Almira tidak bisa tidur sepanjang malam. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah Farel benar-benar berselingkuh? Apa arti kartu nama itu? Dan bagaimana mungkin Dewina, tetangga yang selama ini tampak ramah, bisa melakukan hal seperti ini? Pagi harinya, Almira bangun dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Kayla yang biasanya ceria langsung menyadari ada sesuatu yang salah dengan ibunya. "Mama kenapa? Kok kelihatan sedih?" tanyanya polos. Almira tersenyum tipis berusaha menutupi kesedihannya. "Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma kurang tidur aja." Namun di dalam hati, Almira merasa seperti berada di ujung jurang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus menyembunyikan masalah ini dari dirinya sendiri, apalagi dari Kayla. Gadis kecil itu sangat dekat dengan Farel, dan Almira tidak ingin anaknya terluka jika nanti semua rahasia ini terbongkar. Sementara itu, Farel tampak seperti biasa. Sibuk dengan pekerjaannya, pulang larut malam, dan jarang bicara banyak dengan Almira. Namun kali ini Almira tidak bisa lagi memandang suaminya dengan tatapan penuh cinta seperti dulu. Setiap kali ia melihat Farel,
Bayangan Dewina dan kartu nama itu selalu muncul di benaknya. Suatu sore, saat Kayla sedang bermain di taman kompleks, Almira memutuskan untuk menghadap Farel secara langsung. "Kita harus bicara," katanya tegas. Nada suaranya lebih kuat daripada biasanya. Farel tampak terkejut dengan sikap Almira yang mendadak serius. "Ada apa, Mir? Kamu kelihatan tegang." Almira meletakkan kartu nama Dewina di atas meja, tepat di depan Farel. "Apa maksudnya ini?" tanyanya. Suaranya bergetar karena campuran amarah dan kekecewaan. Farel memandang kartu itu sejenak, lalu wajahnya berubah pucat. "Mir, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa? Bahwa kamu selingkuh dengan Dewina? Bahwa kamu bohong sama aku selama ini?" Almira hampir berteriak, tapi ia berusaha menahan suaranya agar Kayla tidak mendengar. Farel terdiam beberapa saat, lalu menghela napas panjang. "Mir, aku nggak bermaksud menyakitimu. Aku cuma merasa jenuh. Kamu sibuk dengan Kayla dan usaha kuemu. Aku merasa kita sudah jarang ngobrol atau punya waktu berdua. Dewina, dia cuma teman ngobrol yang mengerti aku." Jawaban itu seperti tusukan pisau bagi Almira. Ia tidak menyangka bahwa Farel akan mengakui hubungannya dengan Dewina, meskipun hanya disebut sebagai teman ngobrol. Bagi Almira, kata-kata itu terdengar seperti pembenaran untuk sebuah pengkhianatan. "Aku nggak percaya kamu bisa bilang begitu," kata Almira pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku sudah berusaha jadi istri yang baik, menjaga rumah, ngurus Kayla, bahkan cari tambahan penghasilan. Tapi ternyata itu semua nggak cukup buat kamu." Farel tampak menyesal, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka berdua duduk dalam diam, suasana rumah terasa begitu berat. Almira tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan memaafkan Farel dan mencoba memperbaiki rumah tangganya? Ataukah ia akan mengakhiri semuanya demi harga dirinya? Namun sebelum ia bisa memutuskan, sebuah pesan masuk ke ponsel Farel. Tanpa sadar, Almira melihat notifikasi itu, lagi-lagi dari Dewina. Pesannya singkat, tapi cukup untuk membuat Almira semakin marah. "Aku kangen kamu, kapan ketemu lagi?" Almira merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Setelah membaca pesan Dewina di ponsel Farel, Almira tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia memutuskan untuk tidak mengonfrontasi Farel secara langsung malam itu, karena takut keputusan yang diambil dalam keadaan emosional hanya akan memperburuk situasi. Sebagai gantinya, ia mulai menyusun rencana untuk mengumpulkan bukti nyata tentang hubungan suaminya dengan Dewina. Keesokan harinya, saat Farel pergi bekerja dan Kayla bermain di rumah temannya, Almira diam-diam memeriksa mobil suaminya. Di bawah jok kursi depan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terhenyak. Stroke hotel dari sebuah penginapan mewah di pusat kota, tertanggal 2 minggu lalu. Nama Dewina tertera di kolom tamu yang check-in bersama Farel. Jantung Almira berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini adalah bukti kuat yang tidak bisa dibantah. Namun, alih-alih langsung menghadap Farel, ia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Malam itu, ia menghubungi seorang teman lamanya, Rani, yang bekerja sebagai admin media sosial di sebuah agensi. "Ren, aku butuh bantuanmu," kata Almira pelan, suaranya terdengar ragu-ragu. "Ada apa, Mir? Kamu kedengarannya serius banget," jawab Rani. Almira menghela napas panjang. Aku curiga Farel selingkuh. Aku butuh kamu bantu cari tahu aktivitas media sosialnya dan Dewina." Rani terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada khawatir. "Mir, kamu yakin mau ngelakuin ini? Ini bisa bikin kamu tambah sakit hati." "Aku harus tahu, Ran. Aku nggak bisa hidup dalam ketidakpastian begini," ujar Almira dengan nada tegas. Beberapa hari kemudian, Rani mengirimkan hasil investigasinya. Ternyata, Dewina sering mengunggah foto-foto bersama Farel di akun privatnya, meskipun semua postingan itu dihapus beberapa jam setelah diunggah. Ada juga chat mereka yang berhasil dilacak oleh Rani. Percakapan manis yang membuat Almira merasa seperti ditampar berkali-kali. Dengan bukti-bukti itu di tangannya,
Almira tahu bahwa ia tidak bisa lagi menunda-nunda. Saat Farel pulang malam itu, ia sudah menyiapkan diri untuk menghadapi suaminya. "Farel, kita harus bicara. Sekarang," katanya dengan suara dingin, meletakkan semua bukti di atas meja. Farel tampak terkejut, tapi matanya langsung menunjukkan rasa bersalah. "Mir, aku..." "Cukup, Farel, cukup," potong Almira, air mata mengalir di pipinya. "Aku sudah tahu semuanya." Saat Almira meletakkan semua bukti di atas meja, stroke hotel, tangkapan layar percakapan manis, dan foto-foto Dewina bersama Farel, suasana ruangan mendadak membeku. Farel tampak seperti orang yang tertangkap basah, wajahnya memucat dan matanya tidak bisa menatap Almira. "Mir, aku bisa jelaskan," katanya dengan suara bergetar, mencoba meraih tangan Almira. Namun Almira menepis tangannya dengan kasar. "Jelaskan apa, Farel? Bahwa kamu sudah mengkhianati aku? Bahwa kamu selingkuh dengan tetangga kita sendiri?" Suaranya meninggi, dipenuhi amarah dan kekecewaan. Farel terdiam beberapa saat, lalu menghela napas panjang. "Aku nggak bermaksud menyakitimu, Mir. Aku cuma merasa hidup kita sudah nggak ada cinta lagi. Kamu sibuk dengan Kayla dan usahamu. Aku merasa kesepian." "Kesepian? Jadi karena kesepian, kamu boleh selingkuh? Kamu boleh hancurin rumah tangga kita?" Almira hampir berteriak, air mata mengalir deras di pipinya. "Apa kamu pernah pikir bagaimana perasaanku? Bagaimana perasaan Kayla kalau dia tahu ayahnya ternyata seorang pengkhianat?" Farel tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tampak menyesal, tapi kata-katanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Almira tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar malam itu juga. Setelah beberapa menit terdiam, ia bangkit dari kursinya dan berkata dengan nada tegas, "Aku nggak bisa lagi melanjutkan rumah tangga ini, Farel. Kita selesai." Farel terkejut. "Mir, jangan gegabah. Kita bisa perbaiki semuanya." "Tidak ada yang bisa diperbaiki, Farel. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri, dan aku juga akan memilih jalanku," potong Almira, suaranya dingin namun penuh keyakinan. Malam itu Almira mulai mengumpulkan barang-barangnya dan Kayla. Ia memutuskan untuk tinggal sementara di rumah kakaknya, Aditya, yang tinggal di pinggiran kota. Sebelum pergi, ia meninggalkan secarik surat untuk Farel. "Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu. Tapi ingat, aku dan Kayla pantas mendapatkan lebih dari ini." Esok paginya, Almira dan Kayla meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun kepada Farel. Dalam hati, Almira tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh tantangan, tapi juga peluang untuk menjadi wanita yang lebih kuat. Setelah Almira dan Kayla pergi meninggalkan rumah, Farel terdiam lama di ruang tamu. Surat yang ditinggalkan Almira masih tergeletak di atas meja, kata-katanya menusuk seperti pisau. Untuk pertama kalinya, Farel menyadari betapa besar kesalahannya. Namun, alih-alih mencoba memperbaiki semuanya, ia malah menghubungi Dewina. "Dewi, aku butuh kamu sekarang," katanya dengan nada putus asa. Dewina datang beberapa jam kemudian, tampak tenang seperti biasa. "Kenapa, Fer? Ada apa?" "Almira pergi, dia tahu semuanya tentang kita," jawab Farel, suaranya bergetar. Dewina tersenyum tipis, seolah tidak terlalu peduli. "Ya sudah, itu artinya kalian sudah selesai. Sekarang kita bisa bersama tanpa gangguan." Namun reaksi Dewina membuat Farel merasa ada yang tidak beres. Ia mulai menyadari bahwa Dewina tidak pernah benar-benar peduli padanya. Wanita itu hanya memanfaatkannya untuk kepuasan pribadinya. "Kamu nggak merasa bersalah sama sekali?" tanya Farel pelan. "Bersalah? Kenapa harus? Aku cuma ambil apa yang aku mau," jawab Dewina dingin, matanya penuh dengan kesombongan. Farel terhenyak. Ia baru menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam permainan Dewina, yang hanya ingin merebutnya dari Almira tanpa peduli pada perasaan siapapun. Dalam hati, ia mulai merasa menyesal, tapi ia tahu bahwa ia sudah kehilangan Almira untuk selamanya. Di sisi lain, Almira mulai menata hidup barunya di rumah kakaknya, Aditya. Meski awalnya sulit, ia mencoba fokus pada Kayla dan usaha kue kecil-kecilannya. Suatu hari, saat sedang mengantar pesanan ke pelanggan, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Laras. Seorang pengusaha muda yang inspiratif.
Laras memberikan dukungan moral kepada Almira dan bahkan menawarkan bantuan untuk mengembangkan usahanya. "Aku tahu kamu pasti bisa bangkit, Mir. Kamu wanita yang kuat," kata Laras dengan senyum hangat. Kata-kata itu membuat Almira merasa lebih bersemangat. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak berakhir hanya karena pengkhianatan Farel. Justru, ini adalah kesempatan baginya untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik. Namun, di tengah upayanya untuk bangkit, sebuah kabar mengejutkan datang. Dewina ternyata hamil, dan anak itu adalah hasil hubungannya dengan Farel. Kabar itu tersebar di lingkungan kompleks, termasuk sampai ke telinga Almira. Kabar tentang kehamilan Dewina tersebar cepat di kompleks perumahan. Beberapa tetangga mencoba menghubungi Almira, mungkin karena ingin tahu atau sekadar ingin bergosip. Namun Almira memilih untuk tidak memberikan komentar apapun. Ia hanya diam, fokus pada Kayla dan usahanya. Suatu sore, saat sedang membuat kue di dapur rumah Aditya, Almira mendapat telepon dari Farel. Suaranya terdengar putus asa. "Mir, aku minta maaf. Aku nggak pernah mau semuanya jadi seperti ini." Almira berhenti sejenak. Tangannya masih memegang spatula. "Apa yang kamu inginkan, Farel? Kamu sudah memilih jalur hidupmu sendiri." Aku cuma ingin kita bicara baik-baik tentang semuanya," kata Farel pelan. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Farel. Kamu sudah membuat pilihanmu bersama Dewina dan anak itu. Aku juga sudah membuat pilihanku, menjalani hidup tanpamu," jawab Almira dengan nada tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Setelah menutup telepon, Almira merasa lega. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Malam itu, ia duduk bersama Kayla, memeluk gadis kecil itu erat. "Mama sayang banget sama kamu, Nak. Kita akan baik-baik saja ya?" Kayla tersenyum polos. "Iya, Ma. Asal kita sama-sama, pasti bahagia." Esok harinya, Almira memutuskan untuk kembali ke Green Haven Residence. Bukan untuk Farel, tapi untuk mengambil sisa barang-barangnya dan Kayla. Saat ia tiba di rumah, Farel sudah menunggu di halaman depan, tampak cemas. Namun Almira tidak memberinya kesempatan untuk berbicara panjang lebar. "Aku cuma butuh barang-barang kami. Setelah ini, aku nggak akan ganggu hidupmu lagi," katanya dingin sambil membawa beberapa kardus keluar dari rumah. Farel mencoba menghentikannya, tapi Almira tidak peduli. Ia tahu bahwa ia harus meninggalkan semua kenangan buruk itu di belakang. Saat mobilnya mulai menjauh dari rumah, ia melihat Dewina berdiri di pintu, wajahnya penuh kemenangan. Namun kali ini, Almira tidak merasa marah atau benci. Ia hanya merasa iba, kasihan pada wanita yang hidupnya hanya dipenuhi oleh ambisi dan pengkhianatan. Di perjalanan pulang, Almira tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh harapan dan kebebasan. Beberapa minggu setelah meninggalkan rumah di Green Haven Residence, Almira mulai menata hidupnya dengan lebih terarah. Ia pindah ke sebuah apartemen sederhana di pusat kota bersama Kayla, jauh dari kompleks perumahan yang penuh kenangan pahit. Meski awalnya sulit untuk beradaptasi, Almira mencoba fokus pada hal-hal positif, terutama usaha kue kecil-kecilannya yang mulai berkembang pesat berkat dukungan Laras. Laras tidak hanya membantu Almira memperluas jaringan pelanggan, tetapi juga mengajaknya bergabung dalam komunitas pengusaha wanita. Di sana, Almira bertemu banyak wanita inspiratif yang juga pernah mengalami masa-masa sulit, tapi berhasil bangkit. Cerita mereka memberikan Almira motivasi tambahan untuk terus maju. Suatu hari, saat sedang menghadiri pertemuan komunitas tersebut, Almira mendapat kesempatan besar. Salah satu toko roti ternama di Jakarta tertarik untuk menjual produk kuenya secara eksklusif. "Ini kesempatan bagus, Mir," kata Laras dengan antusias. "Kamu bisa bikin merek sendiri dan naik kelas." Almira merasa ragu sejenak, tapi kemudian ia tersenyum. "Aku mau coba, aku nggak boleh takut lagi." Sementara itu, Kayla juga mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Gadis kecil itu tampak lebih ceria, terutama karena Almira mulai meluangkan lebih banyak waktu untuknya. Mereka sering bermain di taman dekat apartemen, atau sekadar menonton film favorit bersama di malam hari. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna,
tapi penuh dengan cinta dan kehangatan. Di sisi lain, kabar tentang Farel dan Dewina mulai mereda. Beberapa tetangga di Green Haven Residence mengatakan bahwa hubungan mereka tidak semulus yang dibayangkan. Dewina, yang awalnya tampak begitu percaya diri, kini sering terlihat cemas, sementara Farel tampak semakin murung. Namun Almira tidak lagi peduli. Baginya, mereka sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak perlu dipikirkan lagi. Malam itu, saat duduk di balkon apartemen sambil menatap lampu-lampu kota, Almira merasa lega. Ia menyadari bahwa pengkhianatan Farel bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik balik yang membuatnya menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Ia tidak lagi takut menghadapi masa depan, karena ia tahu bahwa ia mampu mengatasi apapun yang datang menghampirinya. Beberapa bulan berlalu sejak Almira memulai hidup baru di apartemen. Usaha kuenya berkembang pesat, bahkan ia berhasil meluncurkan merek kue sendiri bernama Sweet Haven, yang langsung mendapat sambutan hangat dari pelanggan. Almira tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga mulai mengikuti pameran kuliner dan acara komunitas pengusaha wanita. Ia merasa seperti menemukan dunia baru yang penuh peluang. Suatu hari, saat sedang menghadiri pameran kuliner di pusat kota, Almira bertemu dengan seorang pria bernama Arka, seorang fotografer lepas yang ramah dan humoris. Arka tertarik pada stand Almira dan memuji kue-kuenya. "Ini luar biasa, Mir, kamu punya bakat besar," katanya dengan senyum tulus. Almira tersenyum tipis, masih sedikit ragu untuk terbuka pada orang baru. Namun, Arka tidak menunjukkan tanda-tanda ingin terlalu dekat. Ia hanya bersikap ramah dan mendukung. Seiring waktu, mereka mulai sering berbincang, dan Almira merasa nyaman dengan kehadirannya. Bukan karena ia jatuh cinta, tapi karena Arka memberinya perspektif baru tentang arti kebahagiaan dan kebebasan. Di sisi lain, Kayla semakin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Ia sering membantu Almira di dapur, belajar membuat kue sederhana, dan bercerita tentang teman-teman barunya di sekolah. Melihat senyum Kayla setiap hari, membuat Almira semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan meninggalkan masa lalunya. Sementara itu, kabar tentang Farel dan Dewina semakin jarang terdengar. Beberapa tetangga mengatakan bahwa hubungan mereka retak karena Dewina merasa frustrasi dengan tanggung jawab sebagai ibu tunggal, sementara Farel semakin terjebak dalam penyesalan. Namun Almira tidak lagi peduli. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari balas dendam, melainkan dari kemampuan untuk menjalani hidup dengan damai dan penuh makna. Suatu malam, saat duduk bersama Kayla di balkon apartemen, Almira merenung. Ia memandang langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, lalu berkata pelan, "Kita sudah melewati banyak hal, Nak. Tapi lihat, kita bisa lebih kuat dari semua itu." Kayla tersenyum manis. "Iya, Ma, kita pasti bisa apa aja kalau sama-sama." Almira memeluk putrinya erat, merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa masa depan masih penuh tantangan, tapi ia siap menghadapinya dengan kepala tegak. Ia bukan lagi wanita yang rapuh. Ia adalah Almira, seorang ibu yang kuat, pebisnis yang mandiri, dan pribadi yang penuh harapan. Setahun telah berlalu sejak Almira meninggalkan rumah lamanya di Green Haven Residence. Kini nama Sweet Haven dikenal luas sebagai salah satu merek kue terbaik di Jakarta. Almira tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga berhasil membuka lapak kecil di pusat kota yang ramai dikunjungi pelanggan. Ia bahkan mulai mengadakan kelas memasak untuk ibu-ibu muda yang ingin belajar membuat kue. Kehadiran Arka dalam hidupnya pun semakin nyaman. Meski mereka tidak menjalin hubungan romantis, Arka seringkali menjadi teman diskusi yang baik dan memberikan dukungan moral saat Almira membutuhkan. "Kamu sudah jadi wanita yang luar biasa, Mir," kata Arka suatu hari saat membantu mengambil foto produk untuk media sosial Sweet Haven. "Aku bangga sama kamu." Almira tersenyum, merasa lega bahwa ia bisa mendapatkan persahabatan tanpa drama atau tekanan. Ia tahu bahwa cinta bukanlah prioritas utamanya saat ini. Yang lebih penting adalah fokus pada Kayla dan usahanya. Kayla, yang kini berusia 6 tahun, tumbuh menjadi anak yang mandiri dan penuh semangat. Ia sering membantu Almira di dapur. Bahkan beberapa pelanggan setia Sweet Haven sudah mengenalnya sebagai chef cilik yang imut dan berbakat. Setiap akhir pekan, Almira dan Kayla menyempatkan diri untuk bermain di taman atau sekadar menonton film favorit bersama.
Kehidupan mereka sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Di sisi lain, kabar tentang Farel dan Dewina semakin tenggelam. Beberapa tetangga mengatakan bahwa Dewina akhirnya pindah dari kompleks karena merasa malu atas kegagalan hubungannya dengan Farel. Sementara itu, Farel tampak semakin terpuruk, jarang terlihat di lingkungan perumahan. Namun, Almira tidak lagi memedulikan mereka. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari balas dendam atau rasa benci. Suatu sore, saat sedang memberikan kelas memasak, seorang peserta bertanya kepada Almira, "Kak, apa rahasia kakak bisa kuat melewati semua masalah?" Almira tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Tidak ada rahasia khusus. Hidup ini memang penuh ujian, tapi kita bisa memilih untuk bangkit atau terpuruk. Aku memilih bangkit karena aku punya Kayla dan aku punya mimpi. Itu yang membuatku terus maju." Jawaban itu membuat seluruh peserta kelas tersenyum haru. Mereka melihat Almira bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai wanita tangguh yang berhasil mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Hari itu Almira menerima undangan untuk berbicara di sebuah seminar wanita inspiratif di Jakarta. Awalnya ia ragu untuk menerima tawaran tersebut. Bagaimana mungkin kisah hidupnya bisa menginspirasi orang lain? Namun setelah mendapat dukungan dari Laras dan Arka, ia memutuskan untuk mencobanya. Saat berdiri di podium, Almira melihat ratusan pasang mata yang menatapnya penuh antusias. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. "Setahun lalu, saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang merasa dunianya runtuh karena pengkhianatan. Saya hampir menyerah, merasa tidak ada lagi harapan untuk bangkit." Ia melanjutkan, suaranya semakin mantap. "Namun saya belajar satu hal penting. Kekuatan terbesar kita bukan datang dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk bangkit, ketika kita memutuskan untuk tidak larut dalam kesedihan, itulah saat kita benar-benar menemukan arti kehidupan." Pesan Almira disambut dengan tepuk tangan meriah. Banyak peserta seminar mendekatinya setelah acara, mengucapkan terima kasih karena telah memberikan mereka motivasi untuk menghadapi masalah mereka sendiri. Salah satu peserta berkata, "Kak Almira, cerita kakak membuat saya sadar bahwa saya nggak sendirian. Terima kasih sudah menginspirasi kami." Di malam hari, saat kembali ke apartemen, Almira duduk di balkon bersama Kayla. Gadis kecil itu bertanya polos, "Ma, tadi mama ngomong apa di panggung?" Almira tersenyum, lalu memeluk Kayla erat. "Mama cuma bilang kalau kita harus selalu kuat, Nak. Apapun yang terjadi, kita pasti bisa melewatinya kalau kita saling mendukung." Kayla mengangguk, lalu berkata dengan nada ceria, "Aku juga kuat, Ma. Kita tim yang hebat." Almira tertawa kecil, merasa lega dan bahagia. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tapi ia tidak lagi takut menghadapi masa depan. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dalam kemewahan atau cinta romantis, melainkan dalam kedamaian hati, kasih sayang keluarga, dan pencapaian yang ia raih dengan kerja keras. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Almira berjanji pada dirinya sendiri untuk terus maju, menjalani hidup dengan penuh syukur dan keyakinan. Ia bukan lagi wanita yang rapuh, ia adalah Almira, seorang ibu yang kuat, pebisnis sukses, dan pribadi yang penuh inspirasi. Dan begitulah babak baru dalam hidupnya dimulai, penuh harapan, kebahagiaan, dan ketenangan.